Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini, meski tiada sanggup untuk kau terima. Aku memang manusia paling berdosa, hianati rasa demi keinginan semu. Lebih baik jangan mencintai aku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Sebab rasaku telah mati untuk menyadarinya. Semoga saja kan kau dapati hati yang tulus mencintaimu, tapi bukan aku. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Sebab rasaku telah mati untuk menyadarinya. Sebab rasaku telah mati untuk menyadarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Audio People, tentunya bareng saya Bongga di sini tentunya ya, menemani teman-teman di sini di Kulik di episode 3 Kupas Lirik ala Audio People. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, penyanyi yang luar biasa. Ada Kang Agi. Apa kabar? Kita salaman dulu ya. Oh ya, gini ya. Sehat Kang Agi? Alhamdulillah ya, kita harus berjuang di masa pandemi lah ya. Lagi begini mah ya, luar biasa ya. Sambil nongkrong-nongkrong santai kayaknya kita nggak cocok kalau nggak sambil ngopi. Kita tos dulu ya, weh. Sambil ngobrol, sambil ngopi dari Rustic Coffee. Guys, thank you ya buat Rustic ya, mantap loh kopinya. Ini kopi yang sudah mendukung kita di episode ketiga kali ini kan. hebat ya. Episode ketiga, tapi sponsornya kayaknya banyak gitu. Amin, amin, amin. Tos dulu kita Kang, mantap. Thank you buat Rustic, luar biasa. Thank you. Enak. Ya, mantap ya Mantap, kopinya. mantap. Gimana Kang? Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang sibuk, saya akhirnya berpikir kita tidak selalu harus mencari uang dulu. Oh.
di dalam. Saya ngerasanya gini, yang penting kita berkegiatan biar nggak gila. Kayak gini deh bikin konten, ya kan? Iya, Kalian juga iya. suka bikin konten gitu Iya, ya? iya, iya. Ya kan seru banget ya. Hari ini yang kita bahas adalah lirik lagu dari Krispati. Tapi bukan aku yang tadi sudah dibawakan sama Kang Agi ya. Diciptakan oleh Mas Badai di tahun 2007 ya di album Kenyataan Perasaan dari Krispati ya. Waktu itu masih sama Semi ya Kang ya, Iya, vokalisnya betul. ya, masih sama Semi ya. Terus akhirnya si lagu ini dibuatkanlah video klip sama Vino Gebastian sama Marsha Timothy. Lu zaman itu ya. Zamannya ya, pada Fansnya, zamannya ya, yang masih badan gede. luar biasa. Gede ya, enggak ya? Gedenya lemak sekarang enggak. Dan tentunya hari ini kita yang spesial lagi karena kita bakal ngehubungin langsung sama Mas Badainya langsung Ditelepon nanti. langsung? Kita telepon langsung. Kita nanya apa sih makna dari Di balik lagu ini ya? lagu ini ya. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Kang Agi kan kemarin udah ngeluarin single juga ya. Apa kan singlenya kan? Namanya judulnya Selamat Tinggal Cinta. Tahun kemarin ya? Ya, tahun kemarin agak lamanya lagi dikit lah. Oh iya, tahun kemarin tapi awal kali ya. Prosesnya tahu, ada teman-teman yang di sini juga tahu lah. Gimana Kang, itu si single tapi masih berjalan ya? Masih jalan, beberapa tuh masih ada yang muter sampai sekarang. Terus jadi kayak tiba-tiba telepon dari mana ya waktu itu, sempet Medan tapi bukan Medannya gitu. Tiba-tiba oke. telepon mau interview. Ini memang proses promosi kan harus jalan terus Iya, kan. pasti, Jadi pasti. mudah-mudahan ya doakan saja lah. Iya, Kita berkarya lagi, bikin single lagi gitu. Harus berkarya mah nggak harus terpentok sama apapun ya. Iya, betul. Yang namanya berkarya mah berjalan terus. Berkarya terus, jangan takut kalau udah gendut juga, pede aja. Udah gendut pede aja ya kan kata Kang Agi. Oke Kang Agi, tapi bukan aku. Aduh. Ini lagu yang paling luar biasa nih tahun 2007 lagi boomingnya ya. Saya diingatkan lagi sama beberapa momen sebenarnya. Oke. Tapi bukan aku, itu 2007 ya. 2007. Setelah kita ingat-ingat lagi. Jadi zaman itu saya masih keliling-keliling lah. Ya, ini sudah vokalisnya sudah ditanya lagi ya. Karena saya keliling wedding yang nyanyi Kang Agi juga, ya kan? Tapi MC juga. jangan nyanyi wedding lagu ini, tapi juga jangan. Terus udah gitu keliling mall juga Kang Agi lagi, keliling kafe Kang Agi lagi, ya kan? Namanya nyari uang ya. Iya, Jadi memang 2007 saya juga baru ngeh lagi ya. Ternyata zaman itu saya masih di satu pulau lah, Oke. satu pulau nyanyi lagu ini. Terus saya di challenge juga sama teman-teman. Lu ngerasa nggak sih lagu ini tuh artinya apa gitu? Iya ya. Zaman itu kan hits banget loh. Iya ya, kita juga bawain gitu Iya. kan. Itu kita sampai gini loh. Orang denger di radio intronya khas kan? Iya. Reng. Ja, baru gitu kan. Refleks kan Ya. langsung nyanyi itu, dan itu luar biasa hitsnya. Nah kalau ditanya, aduh ini lagu buat saya juga beberapa kali membuat satu momen emosional buat yang nonton saya nyanyi gitu loh. Oke. Jadi memang mungkin lagunya dalam, mungkin ngerasa juga. Iya. Tapi bukan aku judulnya aja udah Udah kayak tapi bukan aku. Oh iya. nyebelin lah gitu ya. Di awal juga ada yang jangan lagi kau sesali keputusanku. Maksudnya apa sih? Iya, benar. Ya harus mikirin loh. Terus ada yang yang sering jadiin parodi adalah aku memang manusia paling berdosa. Suka Iya. dibalikin kan, kamu memang. Jadi Kamu nggak memang ngaku jadi gitu. nggak ngaku. Nggak Nggak, ngaku. bukan gua, tenang aja. Bukan gua kok. Lu kayaknya gitu ya. Jadi buat ini juga lah, buat berarti lu yang berdosa enggak. Iya. Maksudnya kita lebih ke ini kita harus sadar bahwa lagu ini memang hits luar biasa. Iya, benar. Kang Badai. Mas Badai ini Mas ya, karena dia bukan orang Sunda. Iya, kan? benar. Sebenarnya itu lagu menemani saya banget lah. banget. Dan ini tuh kalau nggak salah 2007 ini saya waktu itu lagi zaman kuliah. Lagi Saya jangan jawab deh. Iya. Saya waktu itu lagi zaman kuliah dan lagu ini tuh menemani teman-teman di kampus lagi ngerjain tugas. Jadi lagi ngerjain tugas tapi galau. Lagi ngerjain tugas tapi galau. Iya. Ya, aneh juga ya, galau, tapi ya ini ada momen juga waktu itu saya sempat nyanyiin lagu ini, dan kalau nggak salah sih zaman itu hampir tiap hari, hampir setiap manggung, ini tuh jadi sebuah lagu yang wajib buat di Ya, request benar. gitu. Nah beberapa momen tuh ada yang saya nyanyiin tuh, ya memang kalau lagunya udah enak itu kayak otomatis menghayati nggak sih? Iya pasti lah. Juga kan nyanyi, jadi ngerasa pas lagunya seneng, enak, terus notasinya juga luar biasa tuh kayak otomatis aja kita kayak ngerasain lagu itu gitu kan. Nah di beberapa momen tiba-tiba saya nyanyiin lagu itu memang harus agak-agak teriak-teriakan gitu kan.
ada yang nangis cuy. Nangis, literally nangis. Nangis, mungkin karena dia ngerasain juga apa yang saya nyanyiin nyampe ke dia, dan akhirnya mungkin dia lagi ngalamin. Saya akhirnya sampai nanya, "Mbak kenapa nangis?" Saya bilang. Oh perempuan ya? Ya, kalau cowok malas nanya, males. Saya tanya, "Kenapa nangis?" "Enggak, aku tuh ngerasa lagu ini tuh pas banget buat cerita aku," katanya gitu. Terus kenapa sampai nangis? Memang itu yang dirasain sekarang. Oh alah. Lagu tuh bisa kayak gitu, makanya saya respect luar biasa buat Mas Badai. Bikin lagu itu memang saya agak tidak percaya kalau seorang pencipta lagu ya, terus dia bilang ini lagu bukan cerita saya. Biasanya gitu, pengalaman orang lain aja, kayaknya enggak. Cuman rasanya tuh kayaknya ada hal yang hilang kalau nggak gitu. Iya benar. Saya mau nanya nanti kalau Mas Badai ditelepon. Iya, nanti kita tanya, nanti pasti kita tanya. Tapi sekarang yang mau ditanyain ke Kang Agi. Kang Agi udah nyanyiin lagu itu mungkin dari 2007 lagi booming-boomingnya sampai hari ini lagu ini masih sangat luar biasa. Sampai 15 juta viewers di YouTube-nya Naga Suara. Wah, gila ya. Itu luar biasa loh, luar biasa. 15 juta yang udah nge-view video klipnya ya kan. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya ngomongin lagu ini, menurut Kang Agi, lagu ini kan bercerita tentang apa sih? Coba yang ini soalnya akan jadi multi interpretasi soalnya. Benar. Ya, menurut Kang Agi rata-rata gitu ya. Menurut Kang Agi deh, kita agak-agak di review deh liriknya kan. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Jadi si cowok sudah memutuskan sesuatu kan. Ku tak ingin kau semakin terluka. Berarti sudah jelas si laki-laki ini melukai si ceweknya kan. Iya. Ini udah jelas, udah mulai tak udah gitu ya. Udah jelas lah di kalimat pertama tuh. Tak inginku rasakan paksakan cinta ini. Berarti kan sudah jelas bahwa menyatakan laki-laki ini melukai si ceweknya. Terus ada juga aku memang manusia paling berdosa. Itu kayaknya tuh di seluruh lirik lagu itu adalah kalimat yang paling kuat dalam itu menurut saya. Itu kayak inilah zaman sekarang lu mengakui salah tuh susah banget men. Biasanya blaming someone sih udah paling bener ya zaman sekarang ya. Dan ini tuh kayak udah gue pasrah, gue tahu gue salah dan udahlah lu mendingan, kalau zaman sekarang kan gini mutusin ini apa ya, sebuah hal yang klise. Lu kenapa kamu kenapa mutusin aku? Karena kamu terlalu baik. Oh dia Friends pernah ada yang ngalamin itu nggak? Dia mutusin enggak, kamu terlalu baik. Kamu terlalu baik buat aku. Klise. Yang pernah ngalamin boleh komen di bawah. Yang pernah ngalamin boleh komen langsung di bawah ya. Audio Friends ya. Terus kita langsung balik ke ref ya. Berakhirlah sudah semua kisah ini, jangan kau tangisi. Berarti itu semakin menguatkan bahwa dilukai. Terus habis itu apalagi saya lupa. Sekalipun aku tak akan pernah kembali padamu. Berarti udah mengakui lagi. Sejuta kata maaf terasa percuma. Karena aku telah iya benar. Sebab rasaku telah mati untuk menyadari. Kebayang nggak orang yang sudah mengakui saya adalah manusia paling berdosa dan saya merasa itu sudah udah deh, gue nggak akan pernah bener lagi. Yang paling kita ngomong, kalau kita ngomong orang salah, lu punya kewajiban dan beban untuk memperbaiki kesalahan lu. Dan di lagu ini, gue tidak merasa itu. Itu luar biasanya. Ini yang akan saya tanyakan sama Mas Bay. Jadi saya kalau dengerin lagu ini dari tahun 2007 sampai hari ini tuh masih dengerin ya. Dan kalau menurut saya sih lirik yang paling oke-nya adalah itu. Yang Sabra Sakutlah mati untuk menyadarinya. Bukan, malah di lagu yang aku memang manusia paling berdosa, hianati rasa demi keinginan semu. Nah ini yang pengen ditanyain sama Mas Badai nanti ya, keinginan semunya tuh apa? Ini saya punya penilaian sendiri sih di situ sebenarnya. Coba dari seluruh yang kita bahas tadi hianati rasa demi keinginan semu. Sebenarnya kalau menurut saya nih, ini orang tuh laki-laki sebenarnya, ya sorry tuh lu brengsek. Tapi brengsek dengan cara yang sopan. Ya. Terakhirnya ada minta maaf ya. Ya sorry aja. Tapi emang gue nggak bisa. Sorry. Gue keinginan semu tapi yang gue mau ambil gitu daripada
rasa yang gue hianatin, ya udah gue mau keinginan semu. Tapi emang biasanya kalau laki-laki gitu nggak sih? Maksudnya gue jadian sama lu biasanya gitu ya? Biasanya, ini pengalaman aja biasanya. Pengalaman aja, berarti ngakuin guys. Iya benar-benar, tapi pasti banyak orang yang ngalamin pengalaman ini. Kayak demi keinginan semu tuh kayak, yang penting gue punya pacar aja sih, ya kan? Yang penting gue punya pacar, gue nongkrong ada pacarnya. Tapi sorry, sebenarnya emang gue nggak suka sama lu. Iya nggak sih? Pernah ngalamin itu nggak, Kang? Kalau saya pernah, yang penting punya cewek mungkin aja. kalau zaman milenial saat ini kayak ini ya, lu tuh kayak beban banget datang ke kawinan sendiri. Itu pada saat itu juga saya mengalami itu karena itu. Jadi fix ya. Jadi Yeah, sebenarnya kita kalau misalkan kita menilai satu lagu yang luar biasa ini, sebenarnya kita searah nih. Yeah. Cuman kalau saya sih, ya bahasa kasarnya, lu tuh brengsek tapi sopan. Brengsek tapi sopan. Oke. Tapi kan nonton video klipnya nggak sih, kan? Nonton apa sih? Saya sempat nonton juga, tapi memang itu mah zaman itu ya. Kalau nggak salah sama Vino itu yang lagi bener-bener hits banget. Cinta, realita cinta dan rock and roll. Ya kan? Setelah itu banyak film-film lain lah, dan badannya juga udah gede banget kan. Situ lagi, badan semua orang ngikutin Vino kayaknya ya. Termasuk saya kayak, gila badannya keren banget, aku fitness lagi gitu kan. Iya, tapi gila sih, cewek itu udah pasti suka sama Vino. Iya benar. Maksudnya memang saya mengeneralisir semua cewek, nggak semua, cuma memang rata-rata itu hits banget, cewek itu suka banget sama Vino. Bahkan gue sebagai cowok juga gila, emang keren dia tuh. Iya sih emang. Zaman itu sama Junot kan? Iya, emang Junot agak-agak versi kecilnya lah, tapi ini versi kerennya ya. Dan kerennya lagi, beliau itu dipasangkan sama seseorang yang sekarang jadi istrinya, Marsha Timothy di video klip itu ya. 2007 belum nikah, masih dia dipasangkan sama Marsha Timothy. Tapi yang lebih lucu lagi Kang, kalau misalnya nonton video klipnya dan baca komennya, ternyata ini ada multi interpretasi lagi Kang. Jadi orang itu karena si video klip ini berbeda ceritanya. Kalau cerita di kita, cowoknya jahat, gue udah gak mau sama lu, gue tinggalin gitu. Kalau misalnya dari lirik lagu yang dibikin sama Mas Badai ya. Tapi ini entah kenapa di video klip ini dibalik kan. Ceritanya dibalik ya? Ceritanya dibalik. Jadi si ceweknya yang pada saat itu Vino ada adegan slow motion yang kayak ini dia ngomong sesuatu yang tit gitu ya. Dia bilang ke ceweknya, terus kayak ceweknya kayak menyesal juga, kenapa sih gue kayak gini, padahal gue juga sayang sama lu gitu. Itu menimbulkan multi interpretasi. Tapi dan di komen-komen si YouTube-nya ini emang lebih banyak yang secara visualnya sebenarnya. Banyak yang dia gue ngerasa ini katanya gue udah jahat, padahal gue kan nggak maksud jahat sama dia gitu. Ya sebenarnya katakanlah kita mungkin yang nyanyinya anggaplah bukan Semi. Iya. Dibalik nih, misalkan vokalisnya Krispati tiba-tiba perempuan dan nyanyi lagu itu. Ya akhirnya jadi kita menginterpretasikan bahwa yang cewek ini yang salah. Iya benar. Sebetulnya kan gitu kan. Nah ini kan memang tidak ya hal-hal ini kalau buat saya sih mungkin ada agak-agak nyambung sama zaman-zaman sekarang tuh, kita kayak mencoba untuk memahami seorang Yovie Widianto. Iya. Saya ngerasainnya gitu. Jadi dia tuh mungkin kalau kita lihat di media kan dia sangat diam dan macam diam, terus kayaknya Mas Badai juga kan? Nggak jawab beda ya? Makanya nanti kita tanya tuh. Itu yang saya penasaran loh. Itu makanya penasaran kan? Kenapa lu nggak nyanyi sendiri sih? Mas Badai itu suaranya bagus banget. Iya, Mas Badai suaranya bagus. Keren banget loh lagu. Iya benar. Suaranya tuh. Apalagi Mas Badai sekarang punya ini ya, apa namanya, Badai Romantic Project. Oh iya benar. Kan? Kenapa sih lu nggak nyanyi sendiri? Iya makanya. Dan emang kalau misalnya takut malu. gitu, makanya nanti kita tanya. Ya penasaran kan, makanya tungguin. Tapi emang kalau ngomongin lirik lagu ini, menurut Kang Agi, relate nggak sih sampai sekarang lagi? Sampai sekarang sih ya pasti ya. Maksudnya ini salah satu masterpiece-nya Mas Badai menurut saya ya. Jadi mungkin awal kalau nggak salah Krispati itu single pertama kan Kejujuran Hati. Iya sih. Kalau nggak salah ya. Walaupun itu sebenarnya album kedua, banyak yang nggak tahu itu. Sebenarnya album kedua. Single pertama, makanya saya sebut single pertama karena yang hits pertama itu kalau nggak salah kan. Nah di situ memang agak-agak kaget keluar lagu yang agak-agak membingungkan waktu itu. Orang ditanya, lu enggak maksudnya beda kok. Tapi kalau buat lagu yang satu ini, buat saya tuh kayak punya kekuatan yang lebih menyatakan bahwa si pencipta lagu ini ingin cerita seperti apa gitu. Iya Jadi, makanya saya bilang ini salah satu masterpiece-nya Mas Badai. Dan ini dijelaskan secara bener-bener gamblang ya. Yes. Gamblang banget. Jadi nggak ada yang sampai orang ini akhirnya si cowoknya minta maaf nggak sih, atau ini orang jahat nggak sih? Tapi sudah dijelaskan. Sebetulnya dijawab sama lagu ini jahat. Jahat. Lu nyuruh cewek atau cowok ya whatever lah.
lo menyuruh orang yang jadi pasangan lo untuk mencari pasangan yang lebih baik dari dirinya. Iya benar. Itu klise banget. Klise banget. Kayak udahlah lu cari yang lain aja karena lu terlalu baik buat gue. Kayaknya gue emang orang jahat sih. Oke, nah sekarang kita akan langsung telepon aja sama Mas Badai ya. Jadi tungguin, kita bakal telepon sekarang juga. Halo audio friends, balik lagi hari ini langsung kita ditemani sama sang punya lagu. Ada Mas Badai. Halo Mas Badai. Sang maestro. Pagi, halo Kang Iyat juga, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mas Badai, sehat Mas Badai? Sehat, puji Tuhan sehat. Mantap, luar biasa. Sama Badai Romantic Project masih berjalan? Masih, kita lagi bikin single baru. Oke, mantap. Ya. Harus ditunggu itu. Mas Badai, hari ini kita langsung tadi ngebahas lagunya Mas Badai yang Tapi Bukan Aku nih. Ini kan Tapi Bukan Aku tuh kalau nggak salah launching di 2007 ya? 2007 album kedua. Iya, album kedua ya, betul ya. Nah, Mas Badai, ini dari tadi kita bertanya-tanya sih. Sebenarnya ini inti lagunya adalah masalah orangnya emang nggak suka, terus emang ya udah gue cabut aja gitu, atau gimana sih Mas? Coba Mas Badai langsung deh yang ceritain. Ini harus hati-hati nih jawabnya nih. Tuh kan ketawa kan. Sebenarnya cerita tentang manajer gue sebenarnya. Oh, Jadi, yakin Mas manajer tapi ya? Ya, manajernya Krispati dulu, itu tuh dia punya cewek gitu. Dia gagal lah maksudnya untuk melanjutkan hubungan sama cewek ini karena dia memutuskan buat meninggalkan cewek itu karena dia pikir dia belum jadi sesuatu yang baik lah buat si cewek ini gitu. Oh. Artinya dia merasa bahwa dia tuh nggak pantas lah buat perempuan ini gitu. Oh. Ceweknya terlalu serius sama dia, sementara dia tuh kayaknya dia merasa ini hubungan ada yang lebih baik yang bisa dijalanin. Jadi dia bilang ya mungkin bukan gue yang menjadi pasangan sejati lo gitu. Gitu. Tapi kok ini kalau misalnya dari interpretasi kita ya, tadi kita udah bahas juga dari interpretasi kita, kok terkesan cowoknya jahat sih Mas Badai? Bener nggak sih kalau diceritain itu emang cowoknya jahat terkesan gitu? Emang jahat sih cowoknya. Diakui kan? Diakui ya, berarti emang ceritanya ini emang si cowoknya emang jahat ya Mas Badai ya? Memang dia kalau saya menginterpretasikan gini Mas Badai. Di kalimat hianati rasa demi keinginan semu itu memang banyak banget, maksudnya lo bisa sibuk kerja pun bisa loh. Iya benar ya. Sibuk kerja pun bisa. Pinter banget nih orang, makanya aduh luar biasa nih maestro banget kalau udah mainin lagu yang sedih tuh kayaknya dia bisa membuat si kalimat itu tidak selalu A gitu. Iya, bisa jadi B gitu. Benar. Mengakui berarti dia. Mas Badai, ini mau pengen aja ini. Kenapa? Keinginan itu artinya ya namanya masih muda ya, mungkin kan masih banyak pilihan-pilihan yang lebih seperti apa. Nah, itu sih lebih kesana ya Mas Badai sebenarnya. Politis ya jawabannya, politis ya. Tapi gue mengemasnya lebih berpendidikan aja kata-katanya. Tapi Mas Badai kalau ngobrolin masalah video klipnya, Mas Badai ada campur tangan nggak sih di video klipnya, harus ceritanya seperti apa gitu? Enggak sih, video klipnya itu kan yang buat adalah Abimael Gandhi sutradaranya. Bintang video klipnya itu Marsha Timothy dan Vino Bastian. Yeah. Konon katanya disitulah mereka pertama kali bertemu dan akhirnya pacar menikah. Itu. Dan video klip itu sudah memiliki atau menggunakan teknologi yang sangat-sangat canggih pada saat itu, Mas. Iya, dia slow motion kan itu. Iya, zaman video klip lagi mahal-mahalnya tuh dengan kamera dan lensa yang wah gawatan deh ya. Kang Iyat sama Yofi Nuno pasti ngalamin lah zaman-zaman. Nih Kang Iyat dibahas nih, pasti mengalami katanya. Tapi Mas Badai kalau misalnya itu kan kalau di video klip itu diceritain berbeda, yang berdosanya kesannya gitu itu adalah ceweknya yang ceweknya nggak bener lah kasarnya gitu. Itu emang sengaja dibuat begitu atau emang dari interpretasi lagu disamakan atau gimana sih Mas Badai? Emang sama Mas Abimael itu sepertinya dibalik posisinya. Oke. Karena itu ada stigma kalau video klip band Indonesia itu lebih memposisikan cowok sebagai korban.
Kebalik ya. Kalau di Indonesia malah kebalik ya. Kok bisa gitu ya? Tuh, jadi ada anggapan nih dari director klip. Ini Indonesia lagi suka video klip yang cowoknya jadi korban nih, ceweknya yang ya gitu. Oh ya udah, namanya juga kita nggak ngerti ya, kita ikutin aja. Tapi video klipnya sih bagus banget sih. Maksudnya ceritanya menurut gua pada saat itu sudah lebih maju daripada zamannya lah. Iya. Hancurin mobil gitu kan segala macam. Iya, kacanya sampai lampunya pecah Mercy lagi Mas Badai yang dipecahinnya. Aduh. Ya. Sekarang mahal banget mobil Mas Badai. Tapi Mas Badai sendiri, ini pertanyaan khusus banget. Mas Badai sendiri pernah ngalamin nggak dari si lagu ini sendiri? Mungkin dulu. Kalau mengalami banget yang persis sih enggak, tapi kalau mengkhianati rasa pernah. Wah, ini bahaya juga nih, gawat nih. Pernah, bahkan ada beberapa lagu yang gue ciptain bukan di album itu ya. Di album ketiga dan keempat kalau nggak salah. Okay. Itu ada cerita gue yang setipe dengan ini, tapi judulnya beda, terus udah gitu lirik-liriknya juga beda. Tapi kalau bicara masalah pengkhianatan rasa, ya gue sebagai cowok normal pasti melakukan hal itu. Jadi kalau saya sih tadi sempat ngomong gini Mas Badai, ini tuh sebenarnya kalau kita tidak ngomongin laki-laki cowok atau cewek ya, cuman nih orang yang menyanyikan lagu ini atau misalkan merasain bener lagu ini, itu tuh orang itu brengsek tapi sopan gitu, bener gak sih? Ini banget. Iya, liriknya gue kemas agak lebih sedikit berpendidikan aja. Maksudnya kalau cewek denger kan, aduh kok bisa gitu ya, segitunya gitu kalau cewek tuh pastinya dengerinnya gitu. Sebenarnya lagu ini tuh gue lagi dengerin John Mayer sebenarnya. Yang mana? Jadi tuh gue lagi bikin lagu tuh, sebelumnya gue lagi dengerin albumnya John Mayer pertama, Room 4 Squares. Oke. Itu kalau nggak salah lagu terakhir Saint Patrick's Day. Kang Iyad pasti tahu tuh. Itu kan 6/8an shuffle juga. Iya. Jadi gue teridekan dari lagu itu sebenarnya. Tapi pada saat gue pegang gitar, ini kan lagu dari gitar nih bikinnya. Ya udah akhirnya jadinya begitu gitu. Jadinya ya beda dengan John Mayer. Terus udah gitu intronya tuh singkat banget kan. Intronya cuma gitar doang. Yang gue bilang tadi kan. Itu tuh orang zaman itu Mas Badai denger lagu yang chordnya sama jreng doang, munculnya pasti situ jangan lagi. Dan itu tuh kayak itu tuh wow. Itu adalah salah satu magic yang luar biasa ya. Jreng doang. Iya. Setelah sekitar 13 tahun baru gua sadari ya bahwa intro sependek itu ternyata membawa rezeki yang panjang. Itu dia. Mas Badai, satu deh. Menurut Mas Badai dari semua lirik yang ada, hooknya dari lagu ini, punchline-nya, hooknya dari lagu ini tuh di part mana? Jelas di refnya sih, yang berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kalah itu. Oh, di situ ya berarti ya. Kan notasinya kan repetisi sebenarnya. Diulang-ulang aja. Cuma gua nggak tahu ya, ketika gua selalu bawain lagu itu dulu sama band dan pada saat gua solo, ref itu sangat magic banget. Jadi gua nggak perlu nyanyi, itu otomatis satu kecamatan kelurahan nggak mungkin pasti. Enggak lah, lebih lah, satu Indonesia Mas Badai, ini satu Indonesia bernyanyi lagu ini semua. Itu kan tadi notasi ya. Iya benar. Kalau lirik, kalimat yang paling kuat di lagu ini yang mana? Kalimat yang paling kuat. Soalnya saya punya pandangan. Iya. Tadi kita hampir sama sih pandangannya. Lirik yang paling gawat gitu ya. Iya, paling gawat. Mungkin di lagu di bidang di bagian aku memang manusia. Kan? ini semua, Mas Badai, ini by the way ini semua sepakat kalau lirik itu memang yang paling gawat dan yang paling kayak nusuk banget dan paling ini hook dari lagu ini tuh punchline itu di sini ternyata semua orang sepakat dan ini yang kita bilang Mas Badai itu emang maestro luar biasa. Ini yang membuat semua orang juga kena sama liriknya, partnya yang itu. Ya makanya gue bilang tadi kenapa sampai ngomong ya tadi kan kalau Mas Badai bilang gue bikin lebih berpendidikan, tapi kalimat gue kayaknya tidak berpendidikan. Itu tuh orang brengsek. Aku memang manusia paling berdosa ya kan?
Iya, udah selesai kan. Iya, benar, Tapi benar. sopan gitu. Ya gue minta maaf tapi ya udahlah gitu. Udah lo lo cari lagi pasangan yang lebih baik dari lu, dan gue yakin punya itu, dan itu klasik banget. Iya, benar. Kamu tuh terlalu baik buat aku. Tapi emang keren banget sih Mas Badai. Satu, saya pengen bilang banget nih, berhubung sama Mas Badainya langsung, saya mau bilang ini melodi ref yang catchy banget. Ini catchy banget lirik ref, melodi refnya ditambah dengan lirik yang luar biasa, ditambah lagi, ditambah punch lagi di overtune di akhir ya. Bener nggak sih, kayak makin gitu ini gitu loh. Itu luar biasa Mas Badai, mantap. Bikin nangis orang itu beneran, ini kejadian nyata Mas Badai. Saya nyanyi terus ada yang nangis, terus lu ngerasa dan dia sampai saya tanya, ya saya ngerasain banget kondisi ini. Dan ya maksudnya kan lu nyanyiin banyak lagu, banyak banget loh yang galau gitu ya. Tapi kan kayaknya kalau kita persempit, yang bikin nangis tuh sedikit, men. Ya benar, setuju. Bikin sedih mah banyak. Yang bikin nangis lagu salah satu. cinta banyak, lagu cinta banyak. Ya. Tapi yang sampai ginjal tuh beberapa orang. Kena beberapa sampai orang. ginjal loh, bahasanya Mas Badai kenanya sampai ginjal loh. Jangan salah. Sampai ginjal. Oke, palingan gitu aja Mas Badai. Thank you so much. Terima kasih banyak. Dan tadi kita minta izin juga lagunya kita bahas-bahas dikit nih, cuma ala-ala kita aja. Saya nyanyiin tapi jangan dihina ya nanti ya. Saya nyanyiin tapi jangan dihina ya. Mas Badai, thank you so much. Sukses terus Mas Badai sama Badai Romantic Project-nya yang lagunya juga luar biasa banget. Wah, ditunggu lagi karya-karya berikutnya Mas Badai. Thank you so much. Kita dari Audio People. Sehat terus Mas Badai. Terus berkarya. Thank you so much. Thank you Mas Badai. Kasih Kang Iyat ya, thank you ya. Ya, thank you. Oke, barusan langsung kita ngobrol sama yang punya lagu ya. Itu tuh kayak ini loh, lu lagi bermasalah ya, ada masalah, lu mau klarifikasi. Iya betul. Zaman sekarang gitu. Iya kan? Lu bikin masalah. Masalah minta maaf, bikin udah. masalah minta maaf, bikin masalah minta maaf. Cuma cukup gitu sih zaman sekarang. Gue nggak bisa ngebully orang itu. Jago banget dia itu. Iya benar. Tapi memang kalau misalnya ngomongin lagu ini ya, tapi bukan aku. Tadi kita ngobrol langsung sama Mas Badai. Ternyata semua sepakat kalau emang si lirik aku memang manusia paling berdosa. Akhir men. Dan kelar itu. Bener, mantap. Ya gitu loh. Gue sudah prediksi tadi kan. Iya. Gue sudah prediksi bahwa dia itu, gue gak yakin sih dia akan mengakui itu ceritanya dia. Iya, bilangnya sih manajernya Chris Pating sih. Gue juga bisa sih, gue bikin lagu gitu ya. Gue bisa bilang itu tetangga gue. Iya, itu karena semua orang sah-sah aja bilang kayak gitu ya, padahal belum tentu. Lu emang mau nanya sama tetangga gue? Enggak kan? Enggak, benar. Mantap lah pokoknya. Thank you so much sekali lagi. Ini kita udah bahas luar biasa. Mantap. Pokoknya ini adalah pembahasan yang paling seru ya. Ini dari semua episode Gulik pastinya seru. Tapi ini salah satu yang paling seru karena apa? Karena ini sudah banyak banget menusuk sampai ginjal. Menusuk sampai ginjal kalau kata kalimatnya ya. Ini dia. Kang Agi, kebetulan kita disponsori sama Dons Original nih, salah satu brand sepatu dari Kota Bandung yang luar biasa yang saya pakai sekarang. Thank you so much. Sepatu kan Thank you so much untuk Dons Original ya, tentunya ya, ini ada gantungan buat STNK. Thank you Dons Original. Thank you juga untuk Rustic Coffee nih. Minum lagi, tos lagi dong. Tos lagi kita. Tos lagi. Thank you juga untuk Sambal Hejo pastinya ya, yang udah ngasih buat kru-kru kita. Mantap, thank you so much Sambal Hejo. Terima kasih banyak untuk Dons Original sekali lagi. Thank you banyak buat plastik yang luar biasa. Dan special thanks to Mas Badai yang sangat menginspirasi banget. Hormatnya juga 2. Waduh, saya kalau bisa sambil terbang, hormatnya sambil terbang deh benar buat Mas Badai. Mas Badai, thank you so much. Terus dukung musisi-musisi Indonesia kita, terus ciptakan karya-karya yang bisa bikin orang bernangis darah menusuk sampai ke ginjal. Thank you so much, sekali lagi sukses terus buat singlenya ya. Thank you so much juga, sudah nyiapin waktu buat kesini. Thank you so much untuk semuanya. Jangan lupa di like videonya dan di subscribe juga Audio People, dan jangan lupa juga centang juga loncengnya biar tahu ada konten-konten apa aja yang menarik, dan tunggu episode kulik-kulik lagu yang lain ya. So thank you so much sekali lagi thank you so much waktunya. Terima kasih untuk semua teman-teman kru yang ada di sini, dan Audio People pamit.